Pada video kali ini saya akan membahas tentang VSAT. Very Small Aperture Terminal. Oke, kita langsung masuk. Apa itu VSAT? VSAT adalah alat yang berguna untuk menerima dan mengirimkan sinyal ke dan dari satelit. Artinya komunikasi data kita melalui satelit. VSAT adalah stasiun pengirim dan penerima sinyal yang ditampung terlebih dahulu dari satelit yang mengorbit di atas bumi dan memiliki bentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Dengan bentuk yang menyerupai parabola, VSAT menjadi medium yang paling tepat dalam mengirimkan dan menerima sinyal yang dipindahkan oleh satelit dari stasiun lain yang berada di sisi bumi yang lain. Artinya kalau kita mengumpamakan di sini, ini adalah bumi kita, di sini posisi kita, maka kita ingin mengirimkan data ke sini melalui sebuah satelit. Dengan menggunakan fasilitas satelit, posisi VSAT akan selalu mengarah ke atas karena mengarah ke sebuah satelit yang biasa disebut dengan geostasioner. Geostasioner sendiri adalah satelit yang selalu berada di posisi yang sama dan selalu mengikuti kemana arah bumi berputar. Hal ini tentunya memudahkan VSAT itu sendiri karena tidak perlu untuk berputar mengikuti arah satelit. Karena sebaliknya, satelit yang berusaha mengarahkan VSAT ke arah yang sama di setiap saat. Keuntungan menggunakan VSAT itu ada 2 poin. Yang poin pertama, mempermudah komunikasi kalau kita memiliki sebuah perusahaan. Yang mana perusahaan itu tidak hanya terdapat di satu lokasi saja atau di satu daerah saja, tetapi berada beberapa wilayah. Pemerintah di sini contohnya pemerintah pastinya memiliki kantor yang sangat banyak dan perlu koordinasi yang tepat untuk melakukan itu semua. Dan menggunakan teknologi VSAT, maka komunikasi antar kantor yang jaraknya berjauhan hingga berbeda kota sekalipun bahkan berbeda pulau bisa dilakukan dengan mudah. Yang kedua adalah menjaga kestabilan dalam komunikasi. Dengan layanan SCPC, VSAT yang merupakan bagian dari usaha untuk berada di dalam satu frekuensi yang sama. Maka pemerintah yang menggunakan layanan ini bisa mendapatkan koneksi dengan dedicated bandwidth. Artinya, dengan adanya VSAT, koneksi yang digunakan dalam komunikasi data tidak berpengaruh signifikan karena mengirimkan dan menerima data lebih cepat. Cara kerja VSAT. Secara sederhana, sebuah stasiun bumi atau VSAT hanya menerima dan mengirimkan data ke satelit komunikasi. Berbeda dengan antena parabola yang digunakan hanya untuk bumi lainnya. Tipe komunikasi ini dikenal juga dengan nama point-to-point. Tapi stasiun bumi juga dapat mengirimkan data satelit untuk diteruskan ke beberapa stasiun bumi lainnya sekaligus. Tipe seperti ini disebut dengan point-to-multipoint. Artinya bisa point-to-point, bisa multi-point. Sebuah sistem VSAT bekerja dengan adanya satelit dan stasiun bumi. Satelit yang digunakan oleh VSAT adalah satelit geostasioner. Satelit ini berada di tempat yang sama sejalan dengan berputarnya bumi pada sumbunya. Saat ini Indonesia telah meluncurkan 5 satelit geostasioner. Satelit Palapa A, satelit Palapa B,
satelit Palapas C, satelit Telkom 1, dan satelit Telkom 2. Jadi Indonesia sudah mempunyai 5 satelit geostasioner. VSAT merupakan komunikasi radio frekuensi dua arah yang disebut dengan uplink dan downlink. Radio frekuensi yang dipancarkan oleh stasiun VSAT ke satelit disebut uplink, dan sebaliknya, radio frekuensi yang dipancarkan oleh satelit ke stasiun VSAT disebut dengan downlink. Antena VSAT memancarkan sinyal frekuensi radio ke satelit sebesar 2.923 GHz sampai dengan 6.425 GHz. Sedangkan sinyal radio frekuensi yang lebih rendah diterima oleh VSAT dari satelit sebesar 3,7 GHz sampai dengan 4,2 GHz. Komunikasi data dengan satelit waktu yang dibutuhkan dari satu titik ke titik di atas bumi ke titik lainnya sekitar 700 milisecond. Itu semua karena jaraknya yang jauh yang ditempuh dari bumi ke satelit dalam mengolah datanya. Satelit geostasioner sendiri berketinggian sekitar 36.000 km di atas permukaan bumi. Salah satu kerentanan di dalam VSAT adalah terhadap perubahan cuaca. Jadi perubahan cuaca juga mempengaruhi kelemahan dari VSAT ini karena akan mempengaruhi dampak dari pengiriman data dan penerimaan datanya. Komponen VSAT. VSAT dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu outdoor unit dan indoor unit. Secara kasat mata, outdoor adalah piringan antena dengan diameter antara 800 cm sampai 2,4 meter. Block up yang mengirimkan sinyal radio frekuensi ke satelit atau disebut dengan transmit, dan low block yang menerima sinyal radio frekuensi dari satelit disebut juga dengan receiver. Sementara untuk indoor terdiri dari modem satelit atau router biasa yang berfungsi untuk memodulasi sinyal yang dikirim ke satelit dan mendemodulasi sinyal yang diterima dari satelit. Di sini ada tugas, gambarkan cara kerja perbankan dengan memakai VSAT sebagai komunikasi datanya. Artinya di dalam tugas ini saya minta buatkan atau gambarkan bagaimana perbankan melakukan komunikasi datanya. Gambarkan dan jelaskan. Oke, thank you. Pengertian VSAT. VSAT atau Very Small Aperture Terminal adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan terminal stasiun bumi dengan diameter yang sangat kecil. Pada umumnya VSAT diletakkan langsung ke set pengguna, seorang end user. VSAT membutuhkan perangkat untuk menghubungkan komputer dengan antena luar. Transceiver menerima atau mengirim sinyal ke transponder satelit di angkasa. Satelit menerima sinyal dari bumi, menguatkan dan mengirimkan kembali ke sinyal ke bumi. Ini ada beberapa sejarah singkat dari VSAT. Pada awalnya, teknologi satelit membutuhkan antena-antena besar dan hanya dapat menghubungkan point to point.
Komunikasi satelit pada saat itu masih sangat terbatas untuk kapasitas besar saja, sehingga biayanya sangat mahal dan hanya digunakan untuk keperluan tertentu, seperti untuk operator telekomunikasi, tracking, microwave backup, dan pelayanan telekomunikasi pada daerah-daerah terpencil. VSAT masuk pertama kali ke Indonesia pada tahun 1989 seiring dengan bermunculannya bank-bank swasta di Indonesia yang sangat membutuhkan sistem komunikasi online seperti ATM. Konfigurasi jaringan VSAT itu ada VSAT simple transmisi, VSAT point to point untuk melayani TV, video, radio, dan data dan IP transportasi. VSAT point to point transmisi adalah aplikasi untuk point to multi point. VSAT point to multi point transmisi adalah aplikasi untuk point to multi point. Jasa titik meliputi perusahaan jaringan termasuk yang VSAT dan televisi bisnis, video dan transmisi siaran. Artinya sekarang telah banyak digunakan VSAT di Indonesia karena kebutuhan dari pelayanan komunikasi data khususnya tentang ATM. Ini arsitektur jaringan VSAT secara garis besar. Ini perangkat outdoornya. LNA, SSPA. Ini prinsip kerjanya. Beberapa keunggulan dan kerugian VSAT sudah saya sebutkan tadi, bahwa kelemahannya adalah koneksinya yang rentan atas gangguan cuaca atau molekul air. Keunggulannya jarak jangkauannya sangat luas, mempunyai bandwidth yang sangat besar. Ini salah satu gambar arsitektur tentang VSAT-nya. Oke, itu saja pertemuan untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.